Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldina Tarikanita Makfira. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pembuatan surat. Sebelum mengetahui cara pembuatan surat, sebaiknya kita memahami terlebih dahulu tentang pengertian surat. Surat adalah sarana komunikasi secara tidak langsung dalam bentuk tulisan yang mudah dilakukan baik dari jarak jauh maupun jarak dekat untuk menyampaikan informasi oleh suatu pihak kepada pihak lain. Dalam fungsi surat, berguna untuk media komunikasi, bukti tertulis, alat pengingat, bukti historis, pedoman kerja, sampai duta organisasi. Terdapat juga jenis-jenis surat. Yang pertama ada surat resmi, surat dinas, surat undangan, surat edaran, surat pengantar, surat tugas, dan lain-lain. Langkah-langkah pembuatan surat. Dalam menyusun surat, juga perlu diperhatikan beberapa hal. Hal ini terkait dengan banyaknya dampak dari kehadiran surat itu sendiri. Berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat surat. Yang pertama ada pengonsepan. Sebelum disusun, surat juga harus dikonsep terlebih dahulu. Hal ini karena diperlukan kehati-hatian dalam penyusun surat. Adapun hal-hal yang dilakukan dalam pengonsepan adalah: yang pertama, menentukan bentuk surat. Tentukan terlebih dahulu bentuk surat yang akan ditulis. Apakah surat tersebut termasuk surat penawaran, surat rekomendasi, atau surat yang lain. Yang kedua ada menuliskan bagian-bagian surat. Setelah menentukan bentuk, tuliskan bagian-bagian surat mulai dari tanggal surat, nomor surat, sampai dengan tembusan surat secara benar. Yang ketiga, menentukan tema. Langkah selanjutnya adalah menentukan pokok masalah yang hendak disampaikan melalui surat. Yang keempat, menguraikan tema. Dalam menguraikan tema ke dalam alinea pembuka, inti, dan penutup. Yang kelima, membuat alinea pembuka. Dengan membuat alinea pembuka yang dapat diungkapkan dengan beberapa cara. Yang kedua ada persetujuan atasan. Setelah proses pengonsepan selesai, bagian administrasi menuliskannya secara rapi, lalu disampaikan kepada atasan untuk mendapatkan persetujuan. Oleh atasan akan dicek bila ternyata ada kesalahan atau sesuatu yang tidak berkenan, maka harus diperbaiki terlebih dahulu. Yang ketiga ada pengetikan. Bila konsep surat tersebut telah disetujui oleh atasan, maka tugas bagian administrasi untuk mengetik surat itu secara rapi. Pengetikan dilakukan secara benar dan cermat, dan dicetak dalam kertas yang berkepala surat. Yang keempat, penandatanganan surat. Setelah proses pengetikan selesai dan tidak ada lagi kesalahan, dimintakan tanda tangan atasan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap isi surat. Yang kelima ada pengesahan. Setelah dibubuhi tanda tangan, surat itu segera dilegalkan dengan cara memberi stempel organisasi. Hal ini sebagai tanda bahwa surat itu telah resmi dikeluarkan oleh organisasi tersebut. Sekian penyampaian saya tentang langkah-langkah membuat surat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.